Ayut. Ya. Ayut, aku mau tanya dong, emang Ya. Ayut tuh sahabatan banget sama Kak Ruben ya? Iya, aku nggak Kak Ruben itu ya kakak. Aku juga kaget kan kita lagi nge-MC bareng tuh. Toto dia posting, padahal lo nggak deket-deket amat kan? Halo. Wah. Dia Ayut ngapain ke situ? Loh. dia bilang kok beda ceritanya sama lo. Lo Apa ngomong sih? sama gue kalau lo sama dia sahabatan. Dia nggak ngerasa dia sahabat lo. Lah kakak bilang Kak Ruben kan kakakku. Lebih dari sahabat. Lebih dari sama saudara. Yud, Ya. dia namanya Haji Comel, Yud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah senang banget. Akhirnya hari ini kita bisa tayang lagi, ya kan? Dan bisa dibilang bahwa minggu ini banyak banget kejadian-kejadian di sekitar kita, Pam, ya kan? Dan secara nggak sengaja kemarin juga ketemu sama salah satu bintang tamu yang hadir di sini, Oh, ya. langsung ditanya. Jangan nyaut dulu ya, tahan dulu ya. Jadi Sabtu Minggu kemarin aku tuh ada di Yogyakarta. Jadi kemarin itu alhamdulillah telah berlangsung perkawinan atau ngunduh mantu dari anaknya sahabat kita Soima. Yeay. Selamat berbahagia Soima dan juga anak-anak. Justru tadinya hari ini tuh kita mau ngobrol sama Soima. Mau nanya gimana kabarnya hari ini. Karena biasanya setelah acara Sabtu Minggu kan Senin tuh udah mulai bayar-bayar ya. Takutnya kondisi Soima saat ini sedang lagi membayar vendor. Tapi kemarin ada di kawinan, ketemu dengan salah satu sahabat aku juga. Sebenarnya kayaknya bukan sahabat aku sih, lebih tepatnya sahabatnya Ruben Onsu. Oh, ya. iya. Langsung saja, Jirayu. Hai Ayu. Halo, Kak Ayu, Ibu. sawadika. Sawadika. How are you? Good. Kemarin waktu di Jogja itu Ayut datang hari apa? Aku datangnya hari H. Oh hari H. Yes, datang sedap nyampe sore langsung ke tempat Langsung main. cus ke kawinan. Betul. Jadi kalau kemarin itu kan tamu-tamu undangan itu kan dapat undangan yang dalamnya ada pinnya. Betul. Nah kalau Ayut itu dapat pinnya warnanya apa? Warna Ini gimana tadi? Nyari ya. kayaknya ada biru-biru emas gitu. Oh deh biru. kayaknya. Iya. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah tiap tamu undangan tuh dapat ini kan, Pinnya dapat dua. pin kan, Pin, ya. dapat pin terus dapat itu juga souvenir. Souvenir kalau kita mau iya pulang, kan? ya. Nah jadi Ayut dapat biru. Biru. Aku dapat warna Gold. merah. merah. Itu Iya. ada beda-bedanya Kak kalau kayak gitu? Nggak tahu apa Tahu. bedanya sih Aku Yud? juga nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga sih Nggak aku. tahu. Soalnya aku juga nggak aku pakai. Karena bros yang aku pakai lebih mahal. Iya. Ayut sebelumnya pernah nggak datang ke acara perkawinan di Indonesia? Kalau untuk perkawinan Indonesia aku pernah dateng. Ya. Acara kemarin Kak Boye. Ya, Boyen. Acara-acara Mikirnya gimana Yud tadi Yud? Oke, terus? itu ada teman-teman tim voli aku pernah dateng, tapi Oke. ke acaranya acara-acara daerah kampung gitu kan. Oke. Beda-beda. Tapi yang dimainnya kayak menurut aku Kemarin kayak ngerasa glamor shock banget ya. sih. Iya. Megah banget ya? Megah banget, tamu-tamunya ya Allah, VIP Kamu semua. ketemu Pak Jokowi? Ketemu. Orang pas aku nyampe tuh pas banget dengan rombongan Pak Jokowi. Jadi aku kayak, ini ada apa ya? Kayak aku nggak tahu kan kalau Pak Ya. Jokowi datang gitu. Ya. Pas aku kayak kucuk nunggu ini ada apa kok pada macet. Terus polisi pada pada nutup berdiri, jalan. nutupin Iya. jalan gitu. Gimana polisi berdirinya? Pada berdiri semua gitu kan. Itu polisi berdirinya begitu? Tangannya pada begini. Terus aku, polisinya enggak. polisinya enggak. Pada berdiri semua, aku bilang ada apa ini nih. Tiba-tiba pas aku mobilnya break, terus turun, Ya. aku masuk ke dalam, tiba-tiba aku lihat di layar lebar di luar itu, wah ada Pak Jokowi Iya. gitu. Terharu langsung. Langsung kayak wow, jadi aku satu kehormatan juga ya, aku bisa hadir ketemu sama orang-orang yang maksudnya hebat-hebat semua di situ. Itu kan Ayut kan dulu sebelumnya pernah ke tempatnya Mae kan, ke pendopo Pendopo kan. Tulunga itu. Nyangka nggak kalau pendopo itu jadi secakep itu kemarin? Cila sih. Dirubah, disulap. Di luar nular, apa? Nalar. Di luar pikiran. Nurul. Di luar pikiran ya sumpah. Kayak wow, ini beneran. Aku masa kayak gila ya, ini keren banget ya. Iya. Dari desain dekornya itu Ya. bener-bener kayak Mae itu emang kayaknya Dream wedding banget selama ya. aku lihat pernikahan khususnya di Jawa ya, kayaknya Mae paling nikahan anak Mae
paling keren ya untuk saat ini ya. Paling best ya. Oh, paling Kemarin Ayut best. datang sama siapa? Sama pacar ya katanya? Sama pacar enggak lah, sama my manager. Oh, manager. Iya, berdua. Iya. Terus? Iya, yang penting karena kan apa ya? Ya satu kehormatan juga aku diundang sama Mae ya kan. Terus Mae ngasih undangannya gimana waktu itu ke Ayut? apa namanya dikasih di studio lewat buku itu terus sama chat juga kan. Terus? Gitu. Ya udah. Katanya Ayut tadinya nggak bisa datang karena ada kerjaan. Awalnya, tapi Terus disumpah-sumpahin. kok suka Dibilangin, awas lo main gak datang gitu. Iya kan? Iya. Dia mah kalau ngundang galak tahu. Iya. Udah dengerin ya, udah nggak ngasih uang tiket, nggak ngasih uang transport. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kan aku tuh kan bikinin baju. Iya, bener-bener. Terus udah gitu. 350 juta itu. Iya, terus udah gitu udah. Terus udah gitu aku bilang sama orang kantor, Soima udah kirimin tiket belum? Belum mas, gua tanya, Ma ini kok tiket apa? Ya tukun dewe, tukun. Iya. Gimana sih gue nggak paham konsepnya. Sumpah, Gue beli tiket sendiri, gue bikinin baju, gue beli tiket sendiri, Iya. ya kan? Nih, Iya bajunya itu bajunya. Iya. Kamu lihat bajunya. Sumpah kan. Komentar dong. Jangan ntar komen. Tapi aku tanya manajerku, aku pas aku lihat ini gila banget sih bajunya, mewah banget, tapi keren banget sih. Kalau aku nikah nanti bisa ya Kak Igun ya? Ya tergantung kamu ada budget nggak? Oh iya, ya insya Allah. Ya, Makanya cari pasangannya yang kaya, jadi bisa beli baju aku. ya masa dia yang bayar kan aku yang itu. Gimana kalau kita telepon aja sama si yang punya hajat ya? Iya, Sibuk nggak sih nggak ya? Coba ya. Coba Lagi ya. bayar-bayar kata Iya, kakak. iya, Iya, benar-benar. oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Iya. Angkat. Kayak gini aja dulu. Angkat kayak gini. Halo, Mbak. Halo bestiku, Mbak, maaf, saya mau nanya, Mbak Soimanya ada? lagi sibuk. Oh, Mbak, maaf, soalnya, Agak berisik ya? Iya. Masuk dulu agak berisik. iya, Iya. Mbak, maaf, soalnya kemarin saya kawinan ke tempatnya Mbak Soima, Mbak. Mbak, Kok hilang sinyalnya nang jero? Tante bisa los. aduh, repotnya Tuhan. Mbak, Lagi. Ya, Mbak Soimanya ada, Mbak? tadi sudah pesan. Apa nanti kalau ada tamu atau ada yang nyari pun boleh saya wakili karena Ibu Soima lagi istirahat, capek banget. Capek banget. Capek lah. Bener-bener. Berapa hari berturut-turut. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Soima dong. Ya Allah, Mak. Mak, gue Ini di podcast. podcast Butik Haji Igun nih ada Jirayut nih. Nggak. Iya. Jatuh handphone lu, Yud. Yang udah hadir, makasih. Iya. Tuh kemarin pas aku salaman sama Mae, langsung begini, yuk jangan pulang dulu, nggak boleh pulang dulu ya. Aku langsung dari situ kepikiran, aduh aku mau kemana ya, pokoknya kalau aku pulang udah pasti dimarahin dah. Iya, benar. Kan Iya lu kan? kan lu joget-joget kemarin Joget, seru. stay tune sampai Gimana akhir. jogetnya gimana coba kasih lihat Mae. Gimana ya, Joget-jogetnya. Mak? Ada lihat belum videonya, Mak? Coba Iya. gimana jogetnya kemarin jogetnya? Lagunya anak Mae emang enak banget ya ternyata ya. Jadi Gimana lu jogetnya aduh gimana? lupa lagi aku harus ada musik. Iya, tolong dong putar musiknya. Ya, kalau nggak ada musik kayak bingung ya temponya Jogetnya gimana kayak gitu apa ya? ya. Tapi lo senang. Alhamdulillah, makasih ya Mak udah ngundang karena best loh. Bisa hadir di acara Mak itu orang hebat-hebat semua loh. Aku lihat, wah best loh Mak, top maker top. Lah kan makmu ini orang hebat. Iya benar. Ini gua bertanya sebagai dari netizen ya, Mak ya. Itu lu tuh nyiapin perkawinan sampai segitu detailnya itu berapa lama, Mak? Mulai mikir konsep itu bulan November. Oh, cukup Udah lama lama. ya. Oke, Ya, terus cukup lama. Terus habis itu Desember kebetulan selesai program. Ya. Selesai program, pulang ke Jogja, ya udah dari pertengahan Desember itulah sudah mulai benar-benar kita mengumpulkan tim, Ya. mengumpulkan tim kita untuk berembuk, Ya. untuk memikirkan konsep segala macam, yang akhirnya berjalan terus. Nah, ketika konsep sudah jadi, sudah disetujui, kita mikirkan, Ya. berarti pakai WO dong. Ya. Akhirnya kita memutuskan untuk tidak memakai WO karena konsep sudah jadi semua. Oh, lo jadi itu kemarin orang-orang yang pada pakai HT-HT itu bukan orang WO? Itu IO untuk membantu pelaksanaan di hari Oh, karena semuanya udah ada, udah lengkap. Ya. Itu jadi persiapan kenapa konsep ini pun juga saya nggak mau seperti wedding biasa. Misal kayak misalnya ada tarian. Kalau biasanya di wedding kan tarian ini nggak perlu ada latihan, ya udah jadi yang gitulah. Aku nggak mau karena saya merasa
saya punya teman-teman hebat, Iya. teman-teman penari hebat. Jadi saya nggak mau mereka menampilkan yang biasa. Iya. Sehingga akhirnya dikonsep bagaimana di acara wedding itu pertunjukan tetap ditata dan kita memegang bagaimana kita menghargai seni, kita pelaku seni. Kalau dari bukan kita, siapa yang akan memulai untuk menghargai seni tersebut? Benar. Itu tari klasik ya, Mak? Klasik ada, tradisi ada, terus kontemporer ada, terus kerakyatan juga ada. Jadi dikompliti karena memang pinginnya memang melibatkan teman-teman yang lama nggak ketemu. Kita kumpulin di situ, sekalian ngumpul ke balung pisah, berkarya bareng, memberikan sesuatu yang terbaik untuk tamu-tamu kita. Ya biar semua bisa dinikmati gitu. Nah itu kan kalau kemarin tuh kan ada gamelannya ada, band modernnya ada, DJ-nya ada. Tapi itu bisa nyambung gitu loh, Mak. Keroncong ada. Semua tuh bisa nyambung loh, Mak. Betul, ya itu makanya konsep itu memang kita pikirkan matang-matang dari awal. Karena itu ada 3 sesi, jadi kita per sesi itu ada berapa tarian. Per sesi itu pertunjukannya apa aja. Sesi 1 ini, misalnya sesi 2 apa, sesi 2 tariannya juga beda, dikasih tarian kerakyatan, ditambah lagi keroncong. Terus di sesi 3 apa, di sesi 3 itu ada tetap, kalau gamelan 3 sesi itu di situ terus, harus ada terus. Harus ada ya. Terus di sesi 3 berubah lagi, ada bandnya, ada gitu. Jadi memang 3 sesi itu kita isi dengan pertunjukan yang berbeda-beda dengan penari yang berbeda-beda. Terus udah gitu kalau dekorannya itu kan juga termasuk dekoran yang wow banget tuh, Mak ya. Pendopo itu kan kita tahu kalau pas lagi nggak ada acara kan kayak gimana. Itu semua lo tutup pakai tenda tinggi gitu ya. Iya. Dan alhamdulillah kita dapat vendor yang bisa bekerja sama dengan baik karena untuk ukuran menutup kunjungan itu memang nggak ada ukurannya, jadi harus bikin baru. Soalnya itu nutup di atas pendopo ya, Mak? Betul, di atas kunjungan. Jadi saya nggak mau kunjungan itu tertutup. Kita nggak mau pendopo atau kunjungan itu tertutup sama tenda. Jadi walaupun ada tenda di situ, kunjungan pendopo itu harus tetap kelihatan. Akhirnya, alhamdulillah vendor bisa bekerja sama dengan baik. Dia pesan karena alhamdulillah kita berembuknya juga jauh-jauh hari. Beliau saguh bikin custom. Mak, sebenarnya hal romantis. Itu impor. Dari Cina. Oh, jadi itu udah punya aset pendopo. Oh enggak. Oh, berarti uang lo nggak terlalu banyak dong. Berarti lo sewa. Ya, sewa pun juga mahal. Sabar ya Allah. Sabar. Gua kan tahu makanya lo sewa itu mahal, lo nggak kirimin gua tiket pesawat. Enggak ada itu. Terus itu kan juga transparan. Oh, atasnya. Iya, dikasih bunga-bunga manja ngono. Soalnya kan namanya sama alam ya, Mak, kita nggak pernah tahu kapan hujan, ya kan, kapan apa gitu kan. Tapi kita sudah punya pawang yang hebat. Masya Allah. Gak hujan loh kemarin. Gak hujan kemarin. Bener-bener kayak, Mak, tapi gue tuh lihat ya, berarti lo sama Mas Koko itu termasuk orang tua yang penuh persiapan dan romantis sama anak-anak. Lo bikin pendopo itu tuh seperti mempersiapkan untuk menikahkan anak-anak lo sebenarnya, Mak. Arahnya bikin pendopo tuh arahnya nggak ke situ. Bukan awalnya tetap buat bisnis. Anak itu. Ya. Awalnya nggak bisnis juga. Awalnya memang pengen punya pendopo supaya kalau teman-teman latihan apa itu ada ruang. Tapi karena ternyata dapatnya gede, ya akhirnya ya ngapain tinggal di tempat yang gede gitu ya, akhirnya difungsikan lagi, bisa disewain juga, bisa dipakai teman-teman juga, dan alhamdulillahnya kan Aksa udah gede lalu dikelola oleh Aksa, ya jadi kita punya tempat ini ya dimaksimalkan dengan tempat yang seadanya kita punya, ya kita maksimalkan nikahan anak ya wes di tempat kita sendiri gitu. Mae, mau nanya dong, bikin bajunya kenapa di kaifan? Awalnya itu enggak. Jadi gini, kan Pak
Jigun pasti tahu aku lah. Yang sesi yang pas apa ya? Awalnya gimana sih Mak? Itu aku ngabarin kayaknya. Mak, aku tanggal Mei mau nikahin Ngawinin, anak. ya. Bla 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 bla. Emang nggak pengen bikin baju buat anakku ini. Yo saya gawe bikin bla 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 bla. Ya wes akhirnya ya aku dengan senang hati. Soalnya kalau aku mau yang minta duluan tuh kayaknya aku Gengsi. males ya. Males ya pasti ada nota kan aku males. Nunggu obrolan yang enak. Nunggu obrolan yang enak. Terus akhirnya alhamdulillah aku punya sahabat desainer yang sangat luar biasa, mega bintang. Jadi mau mensupport baju pengantin untuk anakku yang sesi ketiga. Terima kasih, semoga sehat. Mae, tapi notanya keluar nggak Mae? Kalaupun keluar juga nggak tak gubris. Jadi serunya bikin baju ini ya, Pam-Pam sama Jirayut ya. Jadi kita tuh fitting cuma sekali dan waktu itu tuh karena bahan velvet itu nggak bisa dijahit berkali-kali kan. Jadi aku tuh maunya bener-bener sekali jadi gitu. Jadi sebenarnya fitting tuh kita beberapa bulan yang lalu itu fitting badan pakai kain belacu Pam-Pam. Oh iya. Jadi fittingnya cuma sekali ya Mak. Cuman sekali itu juga pas aku kalau nggak salah lagi di Thailand apa lagi di mana di luar kota gitu. Jadi kita cuman video callan doang. Fittingnya tuh cuman video callan doang. Jadi abis dari situ baru akhirnya badannya udah pas, baru dibikin pakai bahan sesungguhnya, pakai bahan velvet itu. Tapi itu hebatnya Ivan Gunawan ya, Masnya aku sih udah yakin ya, Masnya walaupun fitting sekali itu juga fitting bukan pakai kain yang aslinya mau dipakai dan nggak bisa fitting lagi karena pengantinnya juga udah memang aku Sibuk, larang untuk pergi kemana-mana. Aku yakin aja seorang Ivan Gunawan pasti aku yakin semua akan selesai, kelar dan fittingannya sesuai dengan cuttingannya sesuai dengan fittingan gitu. Jadi Masya Allah. karena udah yakin aja dan akhirnya sampai hari H ya alhamdulillah semuanya pas, semuanya perfecto, semuanya sesuai dengan harapan dengan baju mewahnya Ivan Gunawan yang akhirnya ya menjadikan pengantinnya juga puas, menjadikan penampilan pengantin itu semakin mewah, semakin megah. Pokoknya terima kasih. Dan gue juga mau terima kasih sama lo, hari ini gue ada closing 5 pengantin Jawa gara-gara baju lo. Alhamdulillah. Tapi nggak salah sih, nggak salah. Pokoknya kalau memakai baju Ivan Gunawan tuh nggak salah, apalagi pengantin ya. Dia nggak main-main loh, nggak main-main dia. Jadi tadinya tuh bajunya Soima mau aku payetin juga, mau kita sesuatuin, tapi ini emang ibu yang luar biasa ya. Jadi tuh dia memang dari awal aku pengennya pengantinnya aja aku yang biasa aja gitu. Ya Allah, Masya Allah Mae. Jadi memang bahkan ya dari siraman, akad, sama sesi 1-2 itu semua aku beli sendiri, aku jahit beli sendiri dan nggak dipayet-payet loh. Jadi gini, kalau biasanya kan kalau yang namanya orang tua, apalagi dia tahu dia mau keluarin biaya yang mahal, kan pengennya tampil show off ngono ya Mak. Tetap. Apa yang membuat Mae nggak udah ini bukan pestaku, ini pesta anakku gitu. Betul ya, memang ini kan niatnya kan orang tua kan bikin pesta ini buat anak, satu. Yang kedua harus menyesuaikan konsep ya. Ketika konsep misalnya salah satu contoh di akad nikah, konsepnya kita Budi Utomo. Nggak ada zaman Budi Utomo itu yang payet-payet. Ya udah sesuai konsep aja. Kan ibaratnya kalau aku kan pakai baju di TV tiap hari, payet udah biasa. Orang itu udah tahu, baju mewah-mewah itu udah ini, maksudnya mau ngapain di situ gitu loh. Ini kan untuk acara anak, yang penting anaknya juga setuju dengan konsep itu, anaknya juga nurut, dikasih tahu, paham, dia juga belajar dengan, coba kamu belajar baca konsep tentang Budi Utomo, mereka belajar dia ini sehingga dia bisa menerima, nggak bajunya nggak yang terlalu gini-gini, nggak yang gini-gini, itu mereka paham. Itu pas akad nikah Budi Utomo tuh di gedung apa sih Mak? Kayak gedung tua gitu ya? Itu di Galarasa. Keren ya, itu kayak gedung bersejarah juga ya?
Ya, itu kan gedungnya itu kan juga anak-anak yang milih sendiri. Oh. Anak-anak milih sendiri, terus aku ikut survei ke sana, lihat bentukannya, gedungnya kayak gini, akhirnya muncullah konsep Budi Utomo. Keren, keren, Ya, keren, jadi keren, ketika keren, kita lihat keren, keren. lokasi, ini mau diapain, konsepnya mau gimana, jadi intinya kalau konsepnya kita kuat, jadi apapun yang ibaratnya ini mau mewah, ini mau enggak, ini mau biasa, itu apa, semuanya itu tergantung Iya. dengan konsep. Konsepnya. Jadi sebenarnya jadi sesuatu yang sederhana juga bisa terlihat mewah ya, Mak? Betul. Iya kan? Betul. Gitu. Mak, gimana hari ini? Kan berarti udah 2 hari setelah acara. Badan masih remuk-remuk nggak? Masih, tapi ibaratnya kayak deg-degan, walaupun remuk, walaupun lelah, walaupun ini udah plong. Yang penting hatinya udah plong, yes, udah ya. alhamdulillah semua kelar, semua berjalan dengan lancar dari semua rangkaian, dari pengajian, dari siraman, dari akad sampai ngunduh mantu, alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya. Wes pokoknya semuanya lancar. Lancar ya. Lancar banget. Jadi wes plong sudah mengentaskan anakku yang pertama, mantennya juga senang. Terima kasih dong. Pengantin. Ada. Ya Allah, pengantin. Om Ikun mau aku kirimin batik nggak? Mau. Ya kamu mikir aja sendiri. Kok nanya? Sabar, Pak Haji. Aku beliin parang sawung galing itu kan ya, Om Ikun juga itu. Iya, iya. Aku masih ingat aku. Iya. Jadi Kemarin gini, Bu, aku mau terima kasih sama Om Igun, mau tak kasih batik apa ya? Ya terserah, nggak apa-apa, nggak harus mahal, wong dia juga udah bisa beli sendiri. Cuma kan niat iya, baiknya iyalah, kan. Mak. Iyalah, Mak. Tapi ini kemarin ada cerita nih, karena kan pestanya Soimah kan dihadiri raja. Iya. Jadi gue tuh pakai kain batik yang motifnya tuh parang, yang motifnya buat raja, karena rajanya datang. Jadi hari Sabtu siang itu gue nyari lah batik. Ganti akhirnya. Tapi batiknya yo api toh, Mak. Api, wes percaya mbak aku api. Ya Allah. Ya udah, Mak, pokoknya kita seneng banget, kita doain ya, insya Allah buat pengantin juga insya Allah bahagia terus, cepat dikasih momongan, ya kan? Amin. Pokoknya semuanya sehat, orang tuanya juga umur panjang. Pokoknya nggak boleh dulu, harus Coy. tua panjang, ya toh. Cepat kerja lagi ya, Mak. Ya, nanti Juni kerja lagi. Pokoknya saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Pak Haji Gun sudah support, sudah menjadi sahabat, teman yang baik. Masya Pokoknya Allah. nggak ada peres-peres. Semoga Gusti Allah memberikan balasan yang sangat-sangat berlebih. Amin, amin. Dari kebaikan Mak. Ya, nanti kita jadi tetangga ya, Mak. Aku mau pindah di Jogja. Ya. Dong, ntar syuting. Enggak, Eka mau syuting di... Repot. Sembarangan lo. Ya wes, selesai. Bye. I love you. Mae. Nah, semoga telepon kita tadi sama Soimah ini bener-bener bisa rasa penasaran dari terobati. customer ya. Kita kan namanya Butik Haji Igun. Kita pengen tahu bagaimana seperti apa sih persiapan di balik pesta pernikahan. Yang mewah Kalau di Thailand pesta pernikahan tuh kayak gimana, Yud? Waduh, pesta pernikahan sih tergantung yang punya budgetnya sih. punya hajat. Yang punya hajatnya. Ya. Pesta kayak kita gitu nggak heboh di sini? Kalau di Thailand tuh kalau khusus daerahku Tidak, tuh cuma ya sehari aja. Kalau sini tuh kalau yang punya ya duitnya lebih bisa sampai seminggu ya katanya ya. Iya, bisa 3 hari, 4 hari. Kalau di sana ada kayak layar tancap gitu-gitu nggak, Yud? Nggak, layar tancap tuh nonton gitu ya? Ya, nonton rakyat yang Nggak, rame-rame. tahu gue tuh kalau di sana ini ya, Yud, kayak ada panggung dangdut yang pakai penarinya banyak gitu juga ada ya, Yud? Ada. Apa dangdut Thailand namanya, Yud? Lukpung. Lukpung. Itu ram molam, ada molam itu namanya. Molam. Malam tuh kayak tari-tari tradisional Ada di gitu. sana daerah-daerah Isan itu ada tuh molam. Iya. Ntar kalau misalnya lo nikah di Thailand, gayanya kayak gimana?
Kalau aku Melayu. Oh, tapi kayaknya lo mau mendingan nikah di sini, Yud. Iya. Kalau nikah di Thailand siapa yang ngasih duit? Hah? Jauh ya. Iya kan? Ayut Kondangan. katanya kalau nikahan ada konsep nuansa peri-peri gitu. Iya, cita-cita dulu. Oh, dulu. Dulu Gimana cita-cita. sih, Nek? Nggak tahu, jadi peri dia katanya. Ayut pakai kupu-kupu gitu. Pengen konsepnya begitu. Ngebayangin nggak Kak Igun? Kak Igun kan sebagai fashion designer kan. Iya. Kayak cocok nggak kira? Kan aku kan emang suka peri gitu. Iya. Terus nikahnya konsep-konsep peri itu udah kebayang nggak? Nah, sebenarnya gini, kalau kamu mau masuk yang namanya konsep peri, di sini aku kasih tahu karena kalau peri itu kan makannya dikit. Ya, kenapa kalau peri itu makannya dikit? Karena dia itu selalu peri-peri itu pasti punya pegangan. Nah, pegangan peri-peri itu ini dia. Masuk. Nah, Yang Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini adalah snack andalan para peri-peri di surga. Jadi Igun mau ngerti nih ya, buat kalau kalian yang lagi bingung, pengen cari cemilan yang satset anti ribet, ini bisa jadi solusinya ya. Apalagi kalau bukan Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini tuh salah satu varian dari Dilan Matcha Series ya. Nah ini udah pasti tuh enak banget, jadi solusi karena gampang banget bisa dibawa kemana-mana nggak pakai repot. Oke kita cobain ya. Gimana Pam-Pam? Ini emang enak banget ya Kak, si Dilan Matcha Crunchy Caramelnya ini. Best deh buat aku mah. Iya kan? Udah pasti banget karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha. Yang enaknya guys, bikin rindu. Nah ini selain enak banget nih, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cemilan yang anti ribet banget Kak. Jadi customer ini bisa nyetok di mana aja yang banyak. Di mobil, di rumah, di motor, di tas, di mana aja. Jadi kalau mau makan tinggal ambil aja. Betul, Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang sampai hati. Ayut, Ya. Ayut aku mau tanya dong, emang Ya. Ayut tuh sahabatan banget sama Kak Ruben ya? Iya, aku nggak Kak Ruben itu ya kakak. Oh, Iya. katanya bener. kamu tuh selalu ada di saat Kak Ruben sedih. Kamu pernah waktu Kak Ruben ada permasalahan huru-hara terus Ayut Toto naik motor, naik mobil, Toto langsung nyamperin ke rumahnya Kak Ruben gitu. Oh iya pernah sekali. Ya pernah waktu yang dia posting itu. Itu ya pernah. Itu bener apa hoax? Bener itu, terus? bener. Jadi gimana? Nah, aku juga kaget kan kita lagi nge-MC bareng tuh. Toto dia posting padahal lo nggak deket-deket amat kan? Hah? Bukan nggak dekat-dekat banget deket, tapi kan maksudnya kan emang sekarang ini emang jarang program bareng. Iya. Gitu. Jadi ya pas lagi program bareng tiba-tiba, Ayut, aku mau posting sesuatu, dia bilang gitu kan tiba-tiba. Terus aku langsung apa? Ntar kamu baca aja katanya gitu. Oh ya udah. Terus tiba-tiba pas dia posting aku baca. Oh ternyata dia bahas tentang yang udah lama, udah itu lumayan udah lama. lama banget Udah lama itu, udah kejadiannya. lumayan. Iya kejadian itu udah lama banget. Bener emang. Dia apa namanya dia lagi di Sukabumi di vilanya dia. Halo? Wah! Dia Ayut ngapain ke situ? Loh, dia bilang kok beda ceritanya sama lo. Lo Apa ngomong sih? sama gue kalau lo sama dia sahabatan. Dia nggak ngerasa dia sahabat lo. lah kakak bilang Kak Ruben kan kakakku. Lebih dari sahabat. Lebih dari sama saudara. Yud, Ya. dia namanya Haji Comel, Yud. Ya, Haji Comel. Haji Comel. Iya. Dia namanya Haji Comel. Dia jadi bikin lapor. Jadi gini, nih ya. Lu langsung gue laporin sama pengacara gue ya. Nih, tuh. lapor dia. Beraninya sama pengacara lo. Abang sehat bang. Udah sama pengacara gue lu. Lu gue lagi di sini, gue laporin sekalian lo. Bang, itu kenapa sih Ruben katanya dia ngaku-ngaku kalau dia sahabatnya Jirayut, padahal Jirayut nggak ngaku. Itu ada pasalnya nggak sih bang? Astagfirullahaladzim. Kurang ajar ya. Ya ada pasalnya itu saya kalau ngaku-ngaku dibantah kan. Iya benar. Kayak gue sama abang kayak 11-12 ya, Beb. Sama ya. 12. Bang, tapi kalau ini gue mau tuntut lagi. Bang, kalau merubah bentuk muka itu bisa ditutup nggak sih, Bang? Enggak lah, kan milik pribadi. Bleh. Bang, emang Ruben lagi ada kasus apa lagi sih bang? Rame lagi bang? Berisik lo, kan? Astagfirullahaladzim. Aduh. Tapi nih, sebelum lanjut nih, coba boleh dijelasin nggak Kak, ini postingan Kakak yang ini.
Iya. Ya emang bener terbukti bahwa persahabatan ini palsu. Nggak palsu dong. Jadi ini kakak posting persahabatan palsu. Asal lu tahu aja Jirayut suka ngomongin lu. Kapan ngomongin? Hah? Kapan ngomongin? Pokoknya apa namanya waktu itu kan Kak Ruben kan lagi masa-masa terpuruknya. Jadi kan aku sebagai adiknya, maksudnya aku tanya kabar. Kak Ruben di mana gitu kan. Bahasa ininya tuh are you Kewuan. okay? Ya, maksud aku gitu. Terus waktu itu aku juga lagi, kalau nggak salah aku setelah Idul Adha waktu itu, Ya. 2 sampai 3 tahun lalu lah. Oh, 2-3 tahun lalu. Dua tahun lalu kalau nggak salah. Terus dia bilang aku lagi di villa katanya, lagi pengen di sini katanya gitu. Oh, ya udah Sherlock aja aku bilang gitu. Sekalian aku juga pengen lihat dia sama sekalian apa namanya silaturahmi. Udah tuh. Dan aku waktu itu emang aku suka naik motor kan, sama teman-teman aku, anak-teman aku anak-anak motor semua. Beberapa kali aku jadi anak motor gitu. Aku nyamperin 3 jam benar dari Depok ke apa tuh Sukabumi itu 3 jam. Emang aku naik motor. Dia bener-bener Dilan ya. Iya. Suka naik motor ya, lu bener-bener Dilan ya. Suka banget. Ngerti gak sih kayak kita naik motor terus makan Karena angin. naik motor tuh yang bikin serunya romantis bisa meluk dari belakang ya. Oh, bukan lagi kalau dingin. Kalau dingin kan, Iya, bener. kamu yang nyetir apa kamu yang disetirin? Ganti-gantian. Oh. Kak, aku suka banget Masa lu bisa naik motor sih, Yud? Bisa, nggak pernah kan, nggak pernah Tapi lihat. Ayut kalau naik motor gimana Yud? Kalau ada PT yang aku bawa motor di Thailand yang motor apa sih namanya? Trail. Yang pakai gini. Kopling. Ah, itu. Iku bisa bawa motor gitu, motor gede. Ngomong aja bisa. kopling, ngapain pakai ini? Ya nggak ngerti bahasanya. Sampai Nggak repot ngerti bang. bahasa. Mama ini oke kalau kamu main motor gitu, kan Oh. bahaya Yud. Ya, main motor bukan balapan, maksudnya suka bawa motor, anak motor ngerti nggak sih? Kayak jalan-jalan. Yang ngerti Yud, Oh, ya iya. Allah kesannya kita Kan juga banget. anak motor. Ya, maaf kita ya. juga suka naik-naik gojek ya kan. Iya, aku emang maksudnya kalau masih kayak bisa bawa motor ya aku mending bawa motor deh. Daripada naik mobil. Lagi pengen naik motor juga waktu itu. Oh. Terus samperin dia kaget. Loh, Yud, kamu bawa motor? Iya. Katanya gila ya. Maksudnya 3 jam Dia aku naik langsung motor. rasa ini banget. Ya, terus terharu. ngobrol ya cerita-cerita lah macam-macam. Kalau Kejadiannya waktu setelah kamu di-unfollow atau sebelum? aduh lupa lagi ya itu. Waktu itu pernah. Ya itu biasa lah namanya kakak-kakak ya sensi Iya. ya. Kalau adik Ya namanya juga janda-janda baru kan. Suka sensi. kalau tiba-tiba nggak ada kabar, nggak chat dia, gitu langsung tuh. lo gitu. Langsung tiba-tiba, gue nggak bisa lihat profilnya dia, nggak bisa apa. Oh ternyata gue di blok atau di apa gitu. Kamu juga pernah aku blok? Ya pernah. Pernah, aku tahu kok. Makanya sampai sekarang aku masih kayak heran ya. Aku tuh salah apa ya sama Kak Igun? Kadang-kadang aku mikir kayak Igun. Akhirnya kamu udah tahu kenapa kan? Udah tahu. Ya itu. Ini kamu di bloknya sama Ruben, sama Kak Igun, sama Soima. Kalau main enggak. Oh, main enggak. Kalau main kalau apa-apa marah langsung. Telepon langsung. Lu ya gitu. Langsung. Iya. Terus kalau pas jadi sekarang tuh kalau misalnya sama Kak Ruben itu setiap hari berhubungan atau enggak? Kalau untuk setiap hari juga enggak, tapi kalau misalkan kalau ada jadwal atau apa, Kak Ruben gitu aku langsung chat, kita ketemu ya gitu. Gitu. Jadi untuk kayak aku juga kan segan juga ya, maksudnya mau nanya gimana lebih dalam enggak juga. Iya. Kalau dia tiba-tiba curhat cerita didengerin. sendiri baru aku yang dengar gitu. Tapi kalau kamu lagi ada masalah suka cerita ke Kak Ruben nggak? Kalau aku lagi ada masalah, paling aku minta solusi sih. Lebih gimana ya enaknya, janganlah gini ya. Dia selalu kasih solusi begitu. Oke. Jangan Kalau begitu ya. kalau Ayu tuh kalau sama Mama deket nggak? Sama Mama deket. Jadi banget. kalau sama Mama semua cerita-cerita suka cerita ke Mama atau enggak? Kalau untuk waktu kecil aku sering curhat ke Mama. Ya. Tapi pas udah sekarang, remaja gini? ini aku jarang mau cerita ke yang hal-hal yang mungkin yang kayak bikin orang tua pikiran tuh aku nggak mau. Mending aku kayak ya Simpen udah sendiri. jalanin sendiri Jadi aja. Mama biar tahu yang happy aja. Karena dia udah tua kan, kita nggak mau juga dia kepikiran tak apa gitu. Kan sekarang kan gampang ya penyakit masuk gitu-gitu. Iya, Mending iya, dia iya, happy iya. aja. Iya, iya. Kita lakuin apa aja yang dia mau. Yang Iya, penting dia iya, happy iya. di sini gitu. Ini kan Mama kalau nggak salah sekarang di Jakarta ya? Dia stay sama aku udah setahun. Udah setahun. Ya. Kira-kira betah nggak ya Mama?
Kita panggil Mama aja yuk. Oh iya, ya. Langsung saja, ini dia Mama Jirayu. Mama, selamat datang di Butik Haji Igun. Assalamualaikum. Mama, kalau Igun boleh tahu, Mama namanya siapa sih? Nama Amalina. Ih, namanya cantik, nama bintang loh, Ma. Mama Amalina. Iya. Jadi Mama ini udah 1 tahun sekarang nemenin Ayut di Jakarta. Iya, benar. Sebelumnya Mama di Malaysia ya? Di Malaysia, lepas tu habis dekat Malaysia dah tak kerja lagi, pulang kampung. Masya Allah. Tapi Mama biasanya kerja. Sekarang hanya di rumah nikmatin hidup. Lebih capek mana, Ma? Dia capek duduk diam gitu. Tuh, malu bosen berarti, Yud. Dia ini orangnya itu nggak bisa diem. Ya. Dia tuh apa mau jualan, mau itu. Kalau di rumah ngapain aja, Mama? Di kampung. Di sini, rumah Ayut, di ke sini, Japur. Jakarta. Kadang-kadang batu-batu pergi jaga rumah, batu-batu yang batunya kerja, itu, ya. masak. Masak untuk Ayu. Kalau Mama tuh kalau masak khasnya apa sih, makanan Melayu atau masakan Thai? Kalau dekat Thailand itu, dekat Malaysia pun ada masakan Melayu juga. Tapi kalau Bukan. apa? Enggak, kalau di Dia rumah. tanya kalau mah di rumah. Sabar. Iya. Kalau di rumah nih, Iya, di rumah masuk ke masak. Ayut, Mama suka masakin Ayut apa? Masakan Melayu apa masakan Iya, Thailand? masak Melayu lah mak kata. Oh. Thailand pun ada. Melayu tu Bu Ida sama. jahat emaknya ya. Salah. Terus Ma, Ya. tapi Ayut ini anak keberapa, Ma? Yang ketiga. Ketiga. Kenceng sedikit. Yang ketiga. Jadi kayak beda ya ini. Iya. Tapi kan Mama kan bisa dibilang kan Mama dulu di Malaysia kan tinggal sendiri, Ayut Iya, pun benar. sendiri. Mama Iya. nyangka nggak sekarang Ayut sudah jadi orang sukses di Indonesia? Pokoknya syukur sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mbak, dia kalau tak ada dia di sini, saya pun tak ada di sini. Lagi di rumahnya semuanya apa kita mau, rumah ada, mobil ada, apa yang kita mau tuh alhamdulillah. Apa gigih dia dekat sini. Gitu. Jadi Mama tuh waktu kecil sudah lihat Jirayut itu potensial as a star. Udah nampak dari kecil. Udah dari kecil tuh dia tuh apa? Comel. Comel gitulah. Nyanyi, Gun, Suka, dia aku memang cerita suka, kali ya, gak apa-apa. suka nyanyi. Dari kecil tuh aku tuh suka ambil baju-baju Melayu Mama dia pakai. suka, dia suka buat cerita dengan Buat teman-temannya. cerita. Udah halu-halu. Apa sih namanya imajinasi gitu? Imajinasi. Pakai baju main acting sendiri. Tapi itu kalau gitu Mama juga ketawa, lucu aja lihat dia. Lucu. Masa tu tapi saya tak ada kat rumah. Masa tu Mama saya di masih Malaysia. kerja di Malaysia. Oke. Tapi kita tu selalu dia positif. Tapi waktu kecil-kecil kan Mama masih ada. Kalau kecil masih Kecil, ada. itu gimana cerita aku dulu waktu kecil? Kecil. Kalau Gimana, waktu Ma? kecil tu, kalau saya tu suka ni jual-jualan apa orang panggil? Jenis pasar-pasar malam gitu lah. Sering ikut pasar malam. Gitu, jual-jualan makanan sosis apa semua ni lah. Lepas tu kalau ada pesta nyanyi apa dia suka mau naik Naik sama-sama. panggung. Itu kalau zaman dulu tuh nyanyinya lagu apa, Yud? Lagu dike. Lagu daerah-daerah sana. Daerah-daerah Kayak dike. dangdut sana gitu loh. Terus aku tuh kalau lihat begituan kayak Meronta-ronta pengen naik. Masih inget Yud lagunya Yud? Aduh, lagu apa? Lagu dikit kosong satu tuh nyanyi. Tapi Mama juga bisa nyanyi kan? Dari bisa, dikit aja situ. Dikit Tapi je. saya tuh apa tuh nyanyi tuh kurang. Saya tuh banyak kan kok nasyid. Nasyid. Oh, nasyid. Masya Allah. Qasidah. Itu kan dulu waktu Mama di Malaysia, Ayut ke waktu itu sempat ikut jualan sama Mama. Iya kan, keliling-keliling gitu. Mama waktu memang suruh Ayut untuk jualan. Enggak lah, dia sendiri mau tolong. Tapi kan kita kadang-kadang cuti sekolah nih, kakaknya dia lagi ada adik satu. Ya. Kita nih tinggal rumah barang-barang lah, rumah tuh rumah kontrakan. Ya. Nah, lepas tu Ayu sebelum dia ke sana tuh, waktu cuti sekolah baru ke sana dia. Ya. Lepas tu kita jual-jualan lah dekat jalan-jalan mana, dekat-dekat bank mana gitu, jual-jual Jadi kerupuk dulu tuh aku sama kalau Mama tuh kerja sama orang, terus jualannya tuh jualan kayak kerupuk, Ya. tapi kita jualannya itu kita keliling, jadi nggak di tempat. Jalan kaki Iya. jauh. Yes, ngebayangin nggak orang yang jualan kayak jualan tisu tapi lampu merah? Ya. Seperti gitu. itu. Aku pernah kayak gitu dulu. Dan mamaku tuh tapi jualan makanan tapi keliling. Oke. Nah di negara sebelah.
waktu itu. Udah jualan, jadi lumayan lah, lumayan gitu. Waktu itu lumayan lah dapat orang beli itu lumayan. Terus aku setiap kali ada libur sekolah, aku pengen datang terus ke Malaysia ke Malaysia buat bantu mama. Buat bantu mama sama buat buat aku juga buat sekolah gitu kan, biar bisa ngumpul sekolah. Jadi gitu. Tapi aku alhamdulillah ya Kak Igun. Jadi orang malah gak banyak beli aku jualan. Ngasih aja uang. Malah lebih ngasih uang. Banyak warung kasih Tapi dia. kalau Ayut ingat dulu waktu zaman susah kali. Paling sedikit atau paling banyak megang uang berapa Ayut? Udah ngerasa udah bersyukur kali. Aku bersyukur sekali ya. Paling banyak ya. Berapa ya, Ma? 1.000, 2.000 ringgit gitu ya. 1.000, 2.000 baht. Terus 500.000 ya kayaknya. Itu udah ngerasa punya uang. Udah banyak. Buat aku itu mah udah banyak banget. Paling susah nggak punya uang berapa? 5 kok. 5 kok pernah. 5 baht. Apa? 5 baht. 5 baht cuman berdua buat makan berdua mah. Ya paling ya begitu ya. Paling ya begitu aja. Dulu tuh ya begitu. Jadi saking tinggal punya uang 5 baht, gimana buat makan berdua gitu? Ya, Ya, ada lagi kan, ada kakak-kakak juga. Oh itu 5 baht rame-rame Yud. Iya. Ya Allah. Tapi ini Ayut ini kalau habis kerja nih Kak suka dikumpulin duitnya Kak. Ya. Dan ini katanya sempat beliin Mama Emas. perhiasan. Oh iya. Ya. Ini alhamdulillah aku udah di Indonesia. Oh ini setelah di Indonesia. Setelah di Indonesia. Jadi setiap kali aku pulang lebaran, pulang lebaran tuh pasti aku selalu ngasih kado buat mama, simpan buat penghiasan dia, buat Tabungan. dia buat tabungan. Ya. Jadi aku selalu beli sesuatu lah buat dia gitu. Iya. Ini habis itu kalau nggak salah mama dirampok orang ya? Oh, pernah. Emang iya. Mana, Itu yang sebelum ke Indonesia. Oh itu yang hasil jualan kerupuk itu. Masa-masa dirampok tuh kita masih dekat Malaysia. Ada aja ya, udah susah juga masih aja dirampok ya orang ya. Itu tau nggak hasil dari aku jualan kerupuk itu Kak? Iya. Jadi hasil dari aku jualan kerupuk dan aku selalu dikasih tips sama orang beli itu. Aku kumpulin uang dan aku kasih hadiah mama ulang tahun mama. Aku kasih rantai ini. Lumayan tuh aku ngumpul berapa 2 bulan ya Maya. Iya. Baru bisa beli. Walaupun Ayut nggak punya, tapi Nggak punya. penting buat mama. Betul waktu itu tuh. Pas beli sore Baru malamnya aja langsung beli. belum Baru aja pakai. beli masuk dalam Pakai tas, tak pakai. Tak pakai ya. Tak pakai. Masuk Masuk dalam tas, lepas tu ada temannya minta tolong pergi ambil dia dekat mana tak tahulah, saya pun dah lupa ya. Minta tolong, lepas tu ada di bus stop tu tunggu bas ni, ada kawan tu dia cakap, kamu tunggu sini lagi, bas tu masih ada jam 8 malam kan, jam 8 malam. Tunggu basnya tak datang, datangnya rampok. Ya Allah. Sama motor orang India. Sampai pisau dekat perut saya ini, Ayu ada, saya pun ada. Begini. Ayo. Jadi dramatis ya hidup kalian berdua Kayak tuh film ya. action. Ngerti nggak? Jadi Terus pas ada rampok lo teriak dong. aku nggak Dia lari, semua mereka lari. Aku nggak lari, lari sebelah aku mereka tuh takut. ada tinggal aku langsung megang tinggal langsung diem. Oh, kamu belum shock. tahu dia. Ngerti? Ya Allah. Karena nggak pernah diginiin ya. Apalagi pisau udah di sini di perut mama gitu. Terus mama juga nggak mau lepasin tasnya. Jadi Ya, kayak karena dia tahu ada gelang, ada kalungnya. Ada gelang, ada macam-macam. pasport, ada Duit. dia juga habis bateri masuk dalam tu Masuk semua. situ. Masuk semua Ya dalam Allah. tas tu. Betul. Akhirnya gimana? Menang kita? Menang apa? Kita dapat tali, dia dapat Iya. kan rebut-rebutan Allah. dikit kan. Dia udah dia tak tahu nak buat macam mana ni, dia ambil pisau, potong talinya. Saya dapat tali, dia dapat beg, udah lari. Tapi ikhlas. Itulah nak buat macam mana, nak lari, nak kejar pun Sekarang tak Allah sempat. udah ganti Ya, udah ribuan ganti. kali Ya, lipat, sudah, Masya ya. Allah. Mama setahun tinggal sama Ayut. Ya, Sebelumnya kan Mama jarang-jarang tinggal sama Ayut. jarang. Mama ada merasa kehilangan momen bersama Ayut? Kehilangan momen tu apa tak faham. Tertinggal cerita-cerita, Kenangan. bersama Ayut. Kayak merasa bersalah, ya Allah aku tinggal anakku. Masa dulu. Dulu, ya. Saya pernah tinggal berapa tahun tak balik ya. Lumayan lama. Jadi mama tuh pertama pergi dari rumah itu, aku juga masih kecil. Adik umur berapa? Berapa tahun? Jadi itu waktu Tiga tahun kok, mama berapa bercerai tahun udah sama loh. bapak. Gak bercerai. Jadi belum bercerai. Belum. Jadi mama Saya tinggal aja. Telah dengan hidup. Ya, saya iyalah kisah rumah tangga kan kita tak tahu kan masalah. Lepas tu saya memang dah tak tahan ni. Terus saya tinggal. Saya memang dah nekat ni. Ya. Membuat macam mana ni.
mau ubah. Mau ubah kehidupan. Ya. Masya Tuh. Mamaku ini jadi abah kan aku mama sama abah tuh dulu orangnya galak banget. Udah galak nggak punya apa-apa lagi ya. Galak nggak punya apa terus emang apa ya galak nggak punya apa-apa emang terus nakal abahku tuh zaman dulu. Jadi apapun tuh kayak gimana ya abahku kalau marah satu orang Kasar. semuanya Semuanya dikena gitu dulu ya waktu dulu kalau sekarang tuh enggak. Jadi jadi sering berantem jadi rumah tangga tuh kalau bisa dibilang gak Harmonis. gak harmonis Ya, dulu benar. tuh jadi sering berantem sama mama apa gini ya sampai suatu hari mama ya Kabur. dengan gitu aja aku juga masih kecil Itu pikiran udah ambil jalan cepat. Sudah aja. sudah habis pikir. Kesabaran habis ya, Ma? Habis. Apa ke Mama bisa pisah sama anak-anak bertahun-tahun? Doa apa yang nggak pernah terlupa dari Mama untuk doain anak-anak? Saya doakan semoga tuh anak-anak saya sehat, tak ada apa-apa sakit. Semoga mereka tuh hidup dengan aman, bahagia gitu aja. Tapi 1 tahun saya sudah pergi, lepas tu saya call mereka. Oh, jadi Mama tuh hilang 1 tahun? hilang tanpa kabar. Ya Allah, Ma. Jadi mama, tahu nggak kak, mama aku tuh pas dia pergi dari rumah itu pagi-pagi. Jadi kita masih tidur. Jadi semuanya saudara Jam 9 pagi. 9 pagi. Jadi ada adik aku yang masih kecil umur 3 tahun. Pas mama mau pergi, adik aku nunggu di pintu. Ngebayangin gak nih kak? Adik aku yang kecil itu nunggu di pintu. Terus nanya mama mau kemana? Terus mama bilang mau pergi rumah teman. Rumah teman, Adik jangan ya. ikut ya, kata mama. Duduk nanti mama pulang ya. Duduk diam-diam gitu. Lepas tu Dia mama terus pergi jalan kaki. Cuma bawa kain sarung, Iya, kain kain sarung aja. 1 sama baju pakai. Tuh Itu aja. dia pergi ke jalan-jalan besar tumpang orang. Naik motor pergi. Itu pertama kali Mama kemana? Ke Malaysia? ke Malaysia. Langsung tuh. Mbak, saya kalau negeri Thailand tuh saya kan tak bisa baca nih. Ya. Mama Bahasa nggak Thailand tak bisa bisa baca. baca. Karena Mama emang aslinya orang Melayu ya, Ma? Orang Melayu, tapi saya besar kat Malaysia. Bapak saya dulu dia suka apa? Pindah-pindah, Merantau, merantau ke Malaysia tuh lama. Saya pergi umur 8 tahun sampai 15. Saya tinggal dekat Malaysia. Itu kalau Mama ingat pertama pergi dari rumah sampai ke Malaysia, Mama ketemu siapa di situ? Belum saya masa tu saya keluar tu saya naik kereta api ke Kuala Lumpur. Lepas tu ada masa dulu saya pernah kerja sama bos saya. Saya menuju ke rumah bos saya. Saya minta tolong dia. Saya mau kerja. Ya, saya mau kerja, lepas tu saya suruh dia sorokkan saya lah pada suami saya tu. Saya takut susu Itu sembunyiin sembunyikan. dari abah. Jadi Iya. jangan sampai abah tahu kalau mama di mana gitu. Iya, saya takut sebab kalau tempat saya kerja dulu tu dia tahu. Lepas tu ada bos saya tu minta tolong temannya pergi atas dekat Sepang saya kerja. Saya tinggal situ sampai 2 tahun sampai abah dia jumpa. Lepas tu kita gaduh lagi di situ. Gaduh-gaduh, udahlah saya pun pasrah adalah kita pisah aja lah. Saya bilang. Sekarang justru kondisi lebih baik ya, Ma? Ya. Lebih enak ya, Ma ya? Udah. Ma, Mama lihat sukses Jirayut sekarang. Apa yang Mama mau sampaikan ke Jirayut? Yalah bagi saya ni saya bangga lah dia tu. Semoga ke depan harinya yalah rezeki kan kita tak tahu kan kerja di sini atau kelama sampai bila gitu kan. Semoga orang kat sini terima dengan ikhlas hati, sayang sama dia gitu. Semoga dia sehat-sehat terus. Ibu lo sayang banget sama lo, Yud. Ayut mau bilang apa sama Mama? Kalau aku sih ya paling aku pengen mama sih bahagia ya di saat dia umurnya udah gak muda lagi. Aku pengen dia tuh nggak usah mikirin yang enggak. Pokoknya sekarang tuh tinggal nikmati aja. Yang penting doain aku terus biar aku tuh sehat. Karena aku masih butuh doa dia dari mama juga kan. Jadi yang penting mama tuh sehat, happy. Ya kalau mama mau kalau sebisa ya aku masih mampu, ya aku akan usahain gitu. Jadi nggak akan nolak lah kalau apa yang diminta sama mama gitu. Peluk dong Mama dong. Sebenarnya aku tuh sama mama tuh emang kalau udah saat ini aku emang udah jarang untuk cerita gimana karena aku pengen tuh mama tuh udah
Ya udah nikmati Dia aja. sekarang udah besar kan, dia kurang peluk saya. Kalau dia kecil suka peluk nih kalau apa-apa. Tapi Mama rindu nggak dipeluk Ayut? Rindu lah, Rindu tapi malu. dimanja-manja. Kenapa lu malu dipeluk? Enggak, Udah gede ya, gengsi Udah gede, Ayut udah ya. malu. tapi emang peluk, tapi emang gak sesering waktu Ya, tak sering, kecil tak. gitu. Ya. Karena emang aku gimana ya sama mama tuh emang ya udah kayak temen aku sama mama tuh. Kita dari dulu apa masalah apa susah bareng, Ya. senang bareng. Tapi justru customer apa yang kita saksikan hari ini seperti Soimah menikahkan anaknya, Iya. Jirayut hadir bersama ibunya. Kalau kita perhatiin, memang Allah itu sengaja menciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu Ya. yang dari anak itu kecil sampai anak itu besar selalu ada di garda paling depan. Anaknya kadang nggak perlu tahu Ya. susahnya ibu, pengorbanan ibu seperti apa nggak perlu tahu. Nih Kak Igun, mamaku ini dia tuh apa ya berjuang banget waktu kita masih kecil-kecil. Jadi gimana caranya adik-adik dan kita semuanya tuh bisa tinggal di tempat yang layak. Jadi mamaku tuh dia tuh apa ya rela ya waktu itu ya Maya ambil uang sana sini. Kita nggak masalah. Pinjam. Pinjam uang sana sini gitu. Minjem uang sana sini jadi numpuk. Ya. Jadi numpuk. Hutang. Yes. Hutang. Jadi biar anak-anaknya itu bisa tinggal di tempat layak. Ya. Jadi waktu itu aku tinggalnya di rumah tuh yang udah miring. Udah rumah miring, Udah mau jatuh. mau Roboh. apa? Mau tubruk sama roboh, dikitnya roboh. paling Tubruk, ya. kalau udah gitu udah jatuh tuh rumah tuh. Jadi mama gimana caranya usahain kan kita nggak ada duit ya. Ya. Gitu. Jadi dia tuh ya udah ngutang sana sini ngutang Sekarang udah sana kamu bayar, sudah. lunas semua. Ya ada beberapa yang sekarang. alhamdulillah amin ya Allah terima kasih. Keren. Ayo dibayar sisanya. Ya, Ya. dikit lagi. Dari banyak banget. Banyak. Banyak, Bahkan emang. dulu kan di sana tuh suka apa bunga-bunga gitu juga. Oh, banyak rentenir kalau Iya. sekarang dibungain tinggi ya. Ya Allah, Mama hari ini udah dateng ya ke sini. Igun ada oleh-oleh dari Mama. Ini souvenir dari pernikahan anaknya Soimah. Ya. Karena kebetulan butik Haji Igun belum ada souvenirnya. Ya, ini Mama bisa dipakai buat wangi-wangi. Plus juga aku mau kasih Mama Oh ya Allah. jalan ini dari Dilan Maca Crunchy Caramel. Ya, ini buat Mama. Boleh dibawa pulang ya, ya, Ma. buat Mama bawa pulang ya. Kan aku juga Ya. dapat Ya, seperti itu. ini buat Ya, Mama ya. terima kasih Mama terima banyak. kasih banyak. Terima Salam kasih kenal banyak sekali juga. lagi. Ya, Salam salam sayang, kenal. bahagia Ya. selalu ya. Amin. Salam buat Siti Nurhaliza ya, Mama. Ya. Saya sendiri pun belum jumpa. Belum Lupa juga Mama. Customer, jangan Yes. lupa ya untuk komen yang seru-seru karena Igun hari ini sengaja mau bagiin lagi 5 perfume dari Manja Hijab. Wow. Ya. Jadi terima kasih buat customer juga yang udah komen, yang udah subscribe, yang udah like. Dan kalau diperhatiin sekarang di channel YouTube kita udah banyak banget tayangan-tayangan podcast yang selalu bikin rindu. Ya. Terima kasih semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.